Bab 1831. Bertahan hidup melawan segala rintangan. Tepat saat kelima keluarga itu hendak pergi, mereka mendengar suara aneh ini dan secara naluriah berhenti, menoleh untuk melihat ke arah asalnya. Mereka melihat kerumunan di depan berpisah ke samping. Di sana, duduk di pojok, ada seorang pria pendek berkulit agak gelap. Setelah mengamatinya dengan saksama, mereka menyadari bahwa mereka tidak mengenalinya. Namun mereka tidak berani gegabah, karena Liang Chunxiao berdiri tepat di sampingnya. Rincian ini diperhatikan oleh anggota kelima keluarga. Siapakah Liang Chunxiao? Dia adalah seorang jenderal yang benar-benar tangguh di militer. Di zaman kuno, ada Chen Qingzi, yang kehadirannya membuat ribuan pasukan tercerai-berai. Di zaman modern, ada Liang Chunxiao, seorang tokoh heroik yang kehadirannya mengundang rasa hormat sekaligus ketakutan. Tapi sekarang, dia benar-benar berdiri di samping orang itu. Siapa sebenarnya dia? Beraninya dia duduk di depan Liang Chunxiao. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kau di sini untuk memberi penghormatan terakhir kepada putraku. Sebagai ayahnya, bukankah seharusnya aku berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata? Jika aku mengabaikan para tamu, aku akan terlihat tidak tahu terima kasih. Putra, wajah Qin Yinglong, Gu Peng, dan yang lainnya berubah sangat jelek. Mereka semua tahu apa yang terjadi di Yanjing saat itu. Qin Yingyue yang cantik telah melarikan diri dari Yanjing bersama Lin Jingsan. Setelah bertahun-tahun, mereka semua mengira Lin Jingsan telah tewas dalam pertempuran atau telah menjadi orang biasa. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa pria yang telah menjungkir balikan Yanjing saat itu akan benar-benar kembali. Lin Jingsan bangkit dari kursinya dan berjalan menuju Qin Yinglong dan yang lainnya. Namun, setiap kali dia melangkah, hati mereka bergetar. Hal ini terutama berlaku untuk Qin Yanfu dan Qin Yanling. Mereka telah menguasai metode bertarung mengerahkan kekuatan di dantian mereka. Mereka segera merasakan bahwa tekanan yang dipancarkan dari tubuh Lin Jingsan telah mencapai tingkat yang membuat mereka bergidik. Lin Jingsan, ini benar-benar kamu. Kenapa? Apa kau terkejut melihatku? Lagi pula kita kan teman. Apa kau benar-benar ingin aku mati di luar? Jadi kenapa kalau kamu kembali, keluarga Qin sudah jatuh sejauh ini karenamu? Keluarga Qin tidak akan pernah memaafkanmu. Saat itu, kalian semua dipukuli habis-habisan olehku sampai-sampai kalian bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Baru setelah aku pergi, kalian berhasil mendapatkan kembali pijakan di Yanjing. Tapi setelah bertahun-tahun, putramu masih mengecewakanmu seperti dulu. Dia dipukuli oleh putraku sampai dia kehilangan kesabaran. Sekarang setelah putraku pergi, kau membawa orang dan muncul dari celah. Kalau aku tidak kembali, kalian semua pasti sudah mencoba menindas Yingyue. Ini semua salahmu waktu itu. Kamu harus membayar utang ini. Hehe. Lin Jingsan tersenyum. Baik saat di Yanjing maupun saat saya berada di luar negeri selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani datang kepada saya untuk menagih utang lama. Lin Jingsan menepuk bahu Qin Yinglong. Dia tidak mengerahkan banyak tenaga, tetapi tetap menekannya dengan kuat. Yang terakhir langsung berlutut di tanah dengan suara teredam. Lepaskan tuanku. Para pengawal di belakang Qin Yinglong bergegas maju, tetapi pada saat itu, suara benturan logam memenuhi udara. 4 pistol hitam terkokang, diarahkan ke kepala anggota keluarga Qin. Song Jinmin, yang tampak tidak sabar, menggaruk telinganya. Apa kau pikir hanya karena ini Huaxia, kita tidak berani membunuh? Aura dingin langsung menyelimuti keluarga Qin, membuat kaki mereka lemas karena ketakutan. Baru saat itulah mereka mengerti mengapa bahkan seseorang sekuat Liang Chunxiao berdiri di sisi pria ini. Baiklah, sudah cukup. Jangan berlebihan, kata Lu Beichen. Lin Jingsan memberi isyarat, dan Song Jinmin serta yang lainnya menyangga senjata mereka dan minggir. Meski begitu, Qin Yinglong tidak berani bergerak. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Lin Jingsan menoleh, tatapannya menyapu keempat keluarga. Bagaimanapun juga, kita sudah saling kenal selama 20 atau 30 tahun. Datang ke sini untuk mengantar anakku dengan sikap seperti itu tidak pantas, bukan? Lin Jingsan memberi isyarat mengundang. Bukankah seharusnya kau membungkuk sebelum pergi? Secara naluriah, Gu Peng dan yang lainnya menelan ludah. Mereka datang hari ini dengan niat mempermalukan Lin Yi, memastikan ia takkan beristirahat dengan tenang bahkan setelah mati. Namun, mereka tak menyangka Lin Jingsan, sosok yang tak terduga dan tangguh, akan kembali. Suasana tegang itu menemui jalan buntu. Lin Jingsan berdiri di tempat dengan santai, tetapi itu membuat orang-orang dari 4 keluarga besar merasa tidak nyaman. Akhirnya, Gu Peng berkata, bersujudlah sebelum pergi. Itu juga tanda penghormatan kepada orang mati. Zhao Mo dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka dipenuhi pertanyaan. Mereka sangat ingin tahu siapa orang bernama Lin Jingsan ini. Mengapa dia begitu berani? Ayo, jangan berlama-lama. Keempat keluarga itu berdiri dalam 2 baris dan membungkuk pada jenazah Lin Yi.
Qin Han dan dua orang lainnya berdiri di samping dan diam-diam tercengang. Siapa ayah Lin Yi? Bawahannya berani mencabut senjatanya di tempat seperti ini. Itu sungguh mengesankan. Nah, itu lebih seperti gaya keluarga besar. Kalau tidak, itu akan dianggap tidak beradab, kata Lin Jingsan. Ini bukan urusanmu lagi. Bawa orang-orangmu dan pergi. Ingat, aku masih hidup. Ekspresi wajah kelima keluarga itu beragam. Mereka datang dengan meriah, tetapi kini mereka pergi dengan kepala tertunduk. Kini, bahkan sinar matahari yang cerah di luar pun terasa menyengat bagi mereka. Lin Jingsan sedikit menundukkan kepalanya dan berjalan mendekati Liu Hong. Lanjutkan sisa acaranya. Selesaikan sebelum siang, tidak baik kalau lewat waktu. Liu Hong mengangguk, juga kagum dengan kehadiran Lin Jingsan. Beruntung sekali bertemu dengannya di sini. Jika mereka bertemu di Pulau Tilia, orang seperti itu akan seperti banjir besar purba. Bagaimana mungkin Brigade Garda Pusat bisa melawannya? Sambil menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya, Liu Hong kembali fokus dan memulai bagian penting berikutnya dari upacara tersebut, perpisahan dengan mendiang. Semua orang spontan berdiri berbaris mengelilingi kedua mayat itu. Air mata dan kesedihan yang sebelumnya terhenti, langsung melonjak lagi saat melihat Lin Yi di dalam kabin kaca. Suasana hening. Li Chuan menahan air matanya dan bersandar di dinding seperti orang tua di senja hari. Ia berjalan perlahan keluar sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Bahkan Kiao Xin pun tidak menyadari kepergiannya. Dong dong dong. Kesedihan yang mendalam menyelimuti seluruh aula perpisahan. Suara tangisan mengalahkan segalanya, termasuk detak jantung yang nyaris tak terdengar. Di dalam peti mati kaca, jari-jari Lin Yi bergerak sedikit, tetapi tidak seorang pun memperhatikan detail kecil ini. Ia merasa telah memasuki dunia yang asing. Sekelilingnya gelap gulita, tetapi setitik cahaya muncul di dadanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang tak terlihat. Apakah aku mati? Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri di dunia yang aneh. Yang menjawabnya adalah sistem yang familiar. Fiuh. Lin Yi tertawa getir, aku benar-benar tidak menyangka akan mati dengan cara seperti itu, tapi kurasa itu sepadan. Aku sudah mengenalmu lebih dari 2 tahun, dan kau telah mengubahku dari pecundang miskin menjadi orang kaya. Meskipun aku sering memarahimu, aku tetap sangat berterima kasih padamu. Lin Yi awalnya mengira sistem akan mengucapkan beberapa kata hangat kepadanya saat ini, tetapi dia tidak menyangka sistem akan memberinya jawaban lain. Bertahan hidup melawan segala rintangan, aktifkan. Bab 1832. Bunuh diri. Bertahan hidup melawan segala rintangan. Mendengar suara sistem, Lin Yi tiba-tiba teringat bahwa hadiah utama untuk profesi petani adalah keterampilan pasif. Dia diselamatkan dari situasi putus asa. Saat itu ia bahkan sempat bertanya kepada sistem, untuk apa keterampilan itu digunakan. Dia diberitahu bahwa keterampilan ini dapat menyelamatkan hidupnya dalam situasi putus asa. Tanpa diduga, ini berguna sekarang. Jika bukan karena keterampilan pasif ini, dia pasti sudah mati. Saat Lin Yi tengah meratapi berkah surga, dia tiba-tiba merasakan kesadarannya memudar. Cahaya putih di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya seperti kepompong besar, membungkusnya. Pada saat yang sama, di auditorium, upacara perpisahan telah selesai. Hal terakhir yang tersisa adalah kremasi jenazah. Mayat Lin Yi dan Zhou Li yang didorong ke dalam mobil. Shen Sui mendukung Qin Yingyue, sementara Lin Jingfu, Zhao Kuanfu, dan Wang Cuiping mengantar mereka ke mobil. Kakak Zhao, kakak ipar, ayo kita masuk ke mobil bersama. Ini perjalanan terakhir. Kami tidak akan pergi. Zhao Kuanfeng berkata dengan nada sedih, sambil melambaikan tangannya. Melihatnya di sini saja sudah cukup. Apapun yang terjadi, dia tidak akan kembali. Wang Cuiping tidak berkata apa-apa, tidak bisa bicara, dan tidak berani pergi. Dia takut tidak mampu mengatasinya. Lin Jingsan memahami perasaan mereka. Mereka telah membesarkan Lin Yi seperti anak mereka sendiri. Kini setelah kepergiannya, mereka berada di ambang kehancuran. Kita akan pergi bersama, kata Lin Jingsan sambil menatap Qin Yingyue. Aku juga tidak mau pergi. Kau bawa saja putra kita, kata Qin Yingyue. Air matanya telah mengering, wajahnya pucat, dan ia benar-benar hancur. Lin Jingsan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, seseorang perlu mengantarnya pergi untuk terakhir kalinya. Aku akan mengikutimu dengan mobil, kata Lin Jingsan menatap Liu Hong. Ayo cepat bereskan yang lainnya. Ini barang terakhir. Oke. Masyarakat yang datang menghadiri upacara peringatan itu semuanya masuk ke dalam mobil dengan raut wajah tertekan, bersiap mengawal kedua jenazah yang akan dikremasi. Puluhan mobil pergi satu demi satu, dan orang-orang di rumah duka berangsur-angsur menghilang. Kiao Xin melihat sekeliling, mencoba mencari Li Chuan, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Kemana dia pergi di saat kritis ini, gumam Kiao Xin pada dirinya sendiri dan menatap Miao Guofeng. Direktur Miao, apakah Anda melihat kemana Suster Li pergi?
Aku ingat dia ada di sampingku beberapa saat yang lalu. Kemana dia pergi? Miao Guofeng melihat sekeliling dan bertanya. Telepon dia dan katakan padanya untuk menemui kita di tempat parkir. Tepat saat Kiao Xin hendak menelepon, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak. Jing A1AX39, Akot hitam. Mobil siapa ini? Black Akot, gumam Miao Guofeng. Karena mobil itu pinjaman dari Ma Renbo, dia tidak begitu ingat plat nomornya, tapi sepertinya itu plat yang dia kendarai di sini. Mungkin itu milik kita, ada apa? Jawab Miao Guofeng. Sebaiknya kau periksa. Ada wanita berpakaian hitam di dalam, tidak bergerak sama sekali. Sepertinya ada yang tidak beres. Seorang wanita berpakaian hitam. Keduanya bertukar pandang, dan mereka ingat licuhan mengenakan pakaian hitam hari ini. Kiao Xin segera mulai berlari, dengan Miao Guofeng mengikuti dari belakang. Mereka berharap itu hanya kesalahpahaman, tetapi jika itu benar-benar licuhan, pasti akan terjadi bencana. Kiao Xin tiba di tempat parkir dan membuka pintu mobil. Kepalanya berdengung, dan ia hampir pingsan. Licuhan terkulai di kursi belakang, wajahnya pucat pasi. Ada 2 botol kosong di lantai, pil tidur. Dia telah bunuh diri. Cepat, kirim dia ke rumah sakit. Miao Guofeng berteriak keras dan bergegas masuk ke mobil. Ia membawa licuhan dan bergegas menuju rumah sakit secepat mungkin. Di barisan belakang, Kiao Xin memeluk licuhan dan meratap. Kakak Li, Kakak Li. Berkali-kali ia memanggil nama licuhan. Sekalipun Kakak Lin sudah tiada, dia tetap ingin kau hidup. Wiri, kau begitu keras kepala ya. Kakak Li. Kakak Li. Kiao Xin menangis sekeras-kerasnya hingga dia hampir pingsan. Lin Yi dan licuhan adalah orang terpenting dalam hidupnya selain orang tuanya. Kini mereka berdua telah pergi, satu demi satu. Beban itu tak sanggup ia tanggung. Setelah Lin Yi pergi, tak seorang pun dapat memahami rasa sakit dan penderitaan licuhan. Lin Yi adalah harapannya. Baginya, apa gunanya tinggal di sini sendirian setelah Lin Yi pergi? Di dalam mobil jenazah, selain sopir, hanya Lin Jingzhan yang tersisa. Di antara keempat orang tua, dialah yang paling tenang dari awal hingga akhir. Sepanjang proses, dia tidak meneteskan air mata sedikit pun. Mungkin ini takdir. Perjalanan terakhir Lin Yi ditemani oleh ayahnya. Meskipun itu adalah cara yang tragis untuk melakukannya. Sambil mengangkat kain putih yang menutupi tubuhnya, Lin Jingzhan menatap Lin Yi yang babak belur dan berbicara pada dirinya sendiri. Aku sudah memikirkannya. Kalau saja kau tidak peduli dengan rekan-rekanmu atau 10 kilogram biji besi itu, kau mungkin bisa lolos dari pengepungan. Itu sama sekali tidak memalukan. Malahan, itu akan sangat mengesankan. Tapi kau mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkan orang lain, apalagi, itu hanyalah mayat. Dari sudut pandang manapun, rasanya itu tidak sepadan. Fiuh. Lin Jingzhan menghela napas berat. Tapi aku tetap berpikir apa yang kau lakukan itu benar. Seseorang yang meninggalkan teman dan rekan-rekannya tidak akan bisa mencapai hal-hal hebat. Kau melakukannya dengan baik, dan kau mendapatkan rasa hormatku. Mendesah. Lin Jingzhan menghela napas dalam-dalam. Ia melepas baju zirahnya, beberapa kali hampir mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Aku belajar banyak tentangmu dari ibumu. Berkali-kali, aku ingin datang menemuimu, tetapi aku terus berpikir, begitu kau mencapai sesuatu, dan aku juga, kita bisa bertemu di puncak dan minum bersama. Itu akan membuat hidup terasa lengkap. Tapi aku sudah terlalu banyak berdosa, dan surga tidak memberiku kesempatan itu. Setelah aku selesai menyelesaikan masalah ini, aku akan datang menemuimu untuk minum, Sebelum sempat selesai bicara, Lin Jingzhan tertegun. Ia tidak tahu apakah itu imajinasinya atau kenyataan. Dia pikir dia melihat bulu mata Lin Yi bergerak. Lin Jingzhan tidak bergerak. Ia adalah seseorang yang telah mengalami banyak badai. Bahkan saat ini pun, ia tidak bisa tetap tenang. Apakah ini zombie? Suasana di dalam mobil jenazah sangat sunyi. Lin Jingzhan bermandikan keringat dingin. Adegan ini sedikit menakutkan. Sialan. Lin Jingzhan mengumpat karena dia melihat bulu mata Lin Yi bergerak lagi. Dia yakin kali ini dia tidak berhalusinasi. Itu sungguh mengharukan. Secara naluriah, Lin Jingzhan menatap pengemudi di depannya. Karena ia berasal dari militer, ia duduk tegak dan menatap lurus ke depan. Ia tidak menyadari ada yang aneh di belakangnya. Jika ia tahu Lin Yi telah pindah, ia tidak akan tahu bagaimana reaksinya. Saudaraku, berhenti di depan. Aku akan meminta orang lain untuk menyetir. Orang lain. Yah, mengemudikan mobil jenazah itu tidak terlalu baik. Aku akan meminta orang lain untuk melakukannya. Lakukan saja apa yang aku katakan. Petik 2. Oke. Sopir itu tidak mengatakan apa-apa karena orang ini adalah ayah almarhum dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan kepala polisi. Jadi, ia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian, Lin Jingzhan memanggil Song Jinmin.
Song Jinmin menyalip mobil jenazah dan bertukar tempat dengan pengemudi. Kenapa kamu menyuruhku menyetir? Setelah masuk ke dalam mobil, Song Jinmin berkata sambil menghisap rokok di mulutnya. Itu tubuh anakmu. Jangan bilang kamu takut. Petik 2. Perubahan haluan. Ada apa? Song Jinmin berbalik dan melihat jari-jari Lin Yi gemetar. Sialan. Bab 1833. Pembawa peti mati hitam legendaris. Apa-apaan ini? Jangan main-main dengan orang seperti ini. Song Jinmin begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Rokok di mulutnya jatuh ke selangkangannya. Mobil jenazah itu berbelok tajam membentuk huruf S di tengah jalan, membuat orang-orang yang melihat di pinggir jalan tercengang. Mengapa mobil jenazahnya hanyut? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, kata Lim Jingsan. Aku melihat bulu matanya bergerak tadi dan merasa ada yang tidak beres, jadi aku memanggilmu. Terima kasih banyak sudah menganggapku begitu tinggi, keluh Song Jinmin. Lain kali ada kesempatan bagus seperti itu, kamu harus menghubungi ketiga orang itu. Cukup omong kosongnya, kata Lim Jingsan. Aku cuma merasa ada yang tidak beres. Maksudmu dia tidak mati? Song Jinmin juga menjadi serius. Tapi pupil matanya melebar, jadi mustahil dia masih hidup. Lalu bagaimana kamu menjelaskannya? Bukankah kalian orang Huaxian punya pepatah tentang mayat yang hidup kembali? Seharusnya kalian tidak bertanya tentang ini padaku. Setelah terdiam cukup lama, Lim Jingsan berkata perlahan. Berkendara lebih pelan dan cobalah untuk menunda sedikit. Aku perlu memikirkan cara mengatasinya. Mengerti? Song Jinmin, dengan sebatang rokok di mulutnya, mengemudi dengan santai, sesekali menoleh ke belakang untuk memeriksa. Ada beberapa kali dia melihat jari Lin Yi bergerak. Dia tidak mati. Lim Jingsan tiba-tiba berkata, pupil matanya sudah kembali terang, dan jari-jarinya sudah mulai bergerak. Song Jinmin menggigil, merasakan suhu di dalam mobil tiba-tiba turun. Dia telah menonton banyak film zombie Huaxian, dan jika Lin Yi benar-benar hidup kembali dan menggigitnya, itu pasti akan menarik. Kremasi jelas tidak mungkin. Ada ide. Jika dia benar-benar tidak mati, maka kita akan ikut saja. Kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk mementaskan drama. Pembunuhnya belum muncul, tapi aku punya firasat itu keluarga Wang dari anjing. Jadi, biarkan saja dia menanganinya sendiri. Lagi pula, semua orang mengira dia sudah mati. Ini Huaxia. Kita tidak bisa menangani ini sendiri. Kita butuh bantuan orang-orang Lu Beichen. Lin Jingsan mengangguk. Mereka tidak bisa menggunakan kekerasan saat ini. Lu Beichen adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Sebentar lagi, kalian berempat akan datang dan memindahkannya tanpa melibatkan siapapun. Dipahami. Sekitar setengah jam kemudian, mobil tiba di krematorium. Berdasarkan pengaturan Lin Jingsan, Song Jinmin dan yang lainnya memindahkan jenazah Lin Yi ke ruangan tertutup. Kemudian, mereka memanggil Lu Beichen. Kenapa kau membawanya ke sini? Semuanya sudah siap untuk langkah selanjutnya dalam proses kremasi. Paman Lu, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda percayai, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan kalian semua di sini, apa yang mungkin salah? Lim Jingsan mendecakkan bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia berbalik untuk melihat Song Jinmin dan ketiga orang lainnya dan menyadari bahwa mereka sedang mundur. Jangan lihat kami. Kami hanya bekerja di sini. Kami tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Kamu ngomong apa? Kalau ada yang mau kamu omongin, langsung aja ya. Lebih baik jika kamu melihatnya sendiri. Lim Jingsan membuka tirai putih. Ketika Lu Beichen melihat mayat Lin Yi, ia terhuyung dan hampir pingsan. Mengapa tangannya terus bergerak? Dibandingkan dengan sebelumnya, jari-jari Lin Yi kini bergerak lebih sering. Tak perlu melihat lebih dekat untuk melihat apakah tubuhnya bergerak lagi. Tangannya tidak hanya bergerak, tetapi pupil matanya juga kembali normal, kata Lim Jingsan. Meskipun hal ini bertentangan dengan pemahaman ilmiah normal, dia tampaknya benar-benar hidup kembali. Menghadapi hal seperti itu, bahkan seseorang seperti Lu Beichen, yang telah mengalami banyak badai, hanya bisa memegangi dadanya. Ia tak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Dia berasal dari daerah pedesaan di pegunungan dan tumbuh dengan mendengarkan cerita-cerita jahat. Sekarang, dia menyaksikannya hari ini. Batuk, batuk, batuk. Lin Yi tiba-tiba terbatuk, mengejutkan Song Jinmin dan yang lainnya. Apakah semua orang Huaxian semisterius ini? Tanya Mira sambil mencengkeram lengannya. Bagaimana saya bisa tahu? Kamu dari Rania. Kamu seharusnya tahu tentang hal-hal ini, kata Monica. Kakak, di saat seperti ini, bisakah kamu berhenti menggangguku? Lin Jingsan dan Lu Beichen berdiri di sisi lain. Di krematorium, orang mati dibangkitkan. Dari sudut pandang manapun, ini cukup menakutkan. Batuk, batuk, batuk. Lin Yi terbatuk lagi, dan mereka berenam melihat ekspresi Lin Yi yang sedih dan bimbang. Lalu, dia benar-benar menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit dan duduk di tempat tidur. Alt.
Mila dan Monica berteriak sangat keras hingga tenggorokan mereka hampir meledak. Song Jinmin dan Jason tidak lebih baik. Lin Yi memegangi dahinya. Meskipun ia telah pulih melalui kemampuan bertahan melawan segala rintangan, tubuhnya telah terbaring di tempat tidur selama berhari-hari sehingga semua sendi di tubuhnya terasa berkarat. Bahkan gerakan sekecil apapun terasa sangat menyakitkan. Melihat orang-orang di ruangan itu, Lin Yi merasa sedikit aneh. Secara logika, seharusnya dia sudah ada di tempat pemakaman sekarang. Kenapa hanya ada beberapa orang di sini? Tokoh-tokoh kunci tidak datang. Selain itu, dia bisa mengerti mengapa Lu Beichen ada di sini. Tapi mengapa Song Jinmin juga ada di sini? Lin Yi, kamu belum mati. Lu Beichen bertanya. Dia tidak dapat tenang setelah menyaksikan fenomena supranatural ini. Aku belum mati, kata Lin Yi. Saya masih bertahan hidup. Mungkin Anda salah paham bahwa saya sudah meninggal karena peralatan medis saat ini tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Beberapa dari mereka tidak benar-benar mempercayainya, tetapi dia memang tidak mati. Kebenaran ada di depan mata mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ini hanya dapat ditafsirkan sebagai fenomena supranatural. Untunglah kau belum mati. Kalau kau lebih lama lagi, kau pasti sudah dikremasi. Tubuh Lin Yi juga terasa dingin. Jika dia didorong ke dalam tungku kremasi, dia pasti akan benar-benar mati. Namun, tatapan Lin Yi dengan cepat tertuju pada Lin Jingzan sebelum dia mulai mengamatinya. Dia merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan dari orang ini. Jangan melotot. Dia ayahmu, Lin Jingzan. Ayahku. Lin Yi tertegun dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Lin Jingzan juga tercengang. Ia masih bisa tenang menghadapi mayat, tetapi sekarang Lin Yi masih hidup, ia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan mereka. Kamu sudah menghilang bertahun-tahun, tapi kamu masih bisa menghadiri pemakamanku. Setidaknya kamu punya rasa tanggung jawab, kata Lin Yi canggung. Kau sudah tiada, jadi wajar saja aku harus datang dan memberi penghormatan. Lagi pula, kau putraku, kata Lin Jingzan. Tapi pertemuan ini agak mendadak. Benar. Kenapa cuma kalian yang di sini untuk mengantarku pulang? Mereka semua ada di luar. Aku sudah melihat perubahan di tubuhmu sebelumnya, jadi aku membawamu ke sini. Lin Yi memiringkan kepalanya dan menatap Song Jinmin dan yang lainnya. Kuat sekali mereka di sini. Mereka menggendongmu masuk. Lin Yi memandang Jason yang berkulit gelap. Apakah ini pembawa peti mati berkulit hitam yang legendaris? Bab 1834, manusia tidak bisa terlalu sok. Apakah kau menggendongku ke sini agar aku tidak membuat yang lain takut? Lu Beichen menatap Lin Jingzan. Ini juga yang ingin dia tanyakan. Sebelumnya, dia mengatakan ingin mengatur agar Lin Yi memalsukan kematiannya, tetapi Lu Beichen ingin tahu alasannya. Lin Jingzan menarik kursi dan menyalakan sebatang rokok. Anda orang yang terlibat dalam masalah ini. Tahukah Anda siapa pembunuhnya? Lin Yi mengangkat bahu. Entahlah, tapi aku curiga keluarga Wang. Pertama, saya tidak punya musuh di luar negeri. Mereka pasti dari Huaxia. Kedua, selain keluarga Wang, saya tidak dapat memikirkan siapapun di antara keluarga besar di negara ini yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan begitu banyak biji. Ketiga, ini adalah rencana yang sangat besar dan cermat. Rencana ini sudah berjalan selama beberapa bulan. Saya rasa hanya Wang Tingshan yang mampu mewujudkannya. Keempat, pihak lain telah menempatkan mata-mata di Brigade Garda Pusat. Orang biasa tidak akan mampu melakukan ini. Lagi pula, saya punya dendam dengan mereka. Karena berbagai alasan ini, saya merasa pelakunya adalah keluarga Wang, tetapi saya tidak punya bukti. Lin Jingzan tidak berkata apa-apa dan menatap Lu Beichen. Lu Beichen berpikir sejenak. Kau ingin dia memalsukan kematiannya, lalu diam-diam membalas dendam pada keluarga Wang. Lin Jingzan dan Lu Beichen tidak menampik spekulasi Lin Yi karena mereka memiliki pemikiran yang sama. Namun, Lu Beichen dengan cepat menebak niat Lin Jingzan. Begitulah kira-kira idenya. Dengan sesuatu sebesar ini, kita harus menemukan pelakunya, kata Lin Jingzan. Awalnya aku berencana untuk menanganinya sendiri, tetapi karena dia tiba-tiba hidup kembali, lebih tepat baginya untuk melakukannya. Jangan remehkan keluarga Wang. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku tidak akan bisa melindunginya, Lu Beichen memperingatkan. Itu bukan masalah besar. Kamu hanya perlu membantu menutupi apa yang terjadi saat ini. Kami akan mengurus sisanya, jawab Lin Jingzan. Kalian berdua, santai saja. Masalah ini bukan masalah kecil. Karena hidup begitu lama, Lu Beichen tidak pernah takut pada apapun. Namun kali ini, dia benar-benar khawatir. Duo ayah dan anak ini, yang masing-masing tak kenal takut, kini bekerja sama untuk menangani situasi ini. Lu Beichen tidak dapat menahan perasaan merinding. Selama proses kremasi, hanya satu orang yang bertanggung jawab atas kremasi jenazah, sementara semua kerabat dan teman berkumpul di luar. Setelah abu dikeluarkan, proses kremasi dianggap selesai. Pada saat ini,
Liu Hong dan tim I dari Brigade Garda Pusat pergi ke sisi keluarga Zhou dan mencoba menghibur mereka. Mereka sudah mengetahui kondisi menyedihkan Zhou Liang selama otopsi. Lin Yi memang menyedihkan, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zhou Liang. Pada saat yang sama, di sudut krematorium, Qin Yingyue memanggil Ji Qingyan dan Liang Ruoxu ke samping. Meskipun mereka berdua berada dalam kondisi yang sangat buruk, mereka perlahan menerima kenyataan. Orang mati tidak dapat dibangkitkan. Sekalipun mereka tidak mau menerimanya, tidak ada cara lain. Dia menatap Ji Qingyan dan Liang Ruoxu yang berwajah tirus. Ada kalanya Qin Yingyue ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dia merasa bahwa dia telah mengecewakan mereka. Bibi, kalau ada yang ingin Bibi katakan, katakan saja. Tidak ada yang berubah di antara kita, kata Ji Qingyan. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada kalian bertiga. Ini semua salah putraku. Dia mengecewakanmu. Sebagai ibunya, aku tidak melakukan tugasku untuk mendidiknya dan membuatmu menderita. Qin Yingyue membungkuk kepada mereka berdua. Hal ini membuat Ji Qingyan dan Liang Ruoxu merasa tersanjung. Mereka segera mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun, selama proses ini, tangan mereka saling bersentuhan, membuat mereka menyusut ke belakang seolah-olah tersengat listrik. Bibi, jangan bilang begitu, ini urusan kita berdua, ini tidak ada hubungannya denganmu, kataku. Ji Qingyan. Tapi memang anakku yang mengecewakanmu. Aku minta maaf atas namanya, kata Qin Yingyue sedih. Sekarang dia sudah seperti ini, aku tanpa malu memanggil kalian semua ke sini, berharap kalian tidak akan. Jangan menaruh dendam padanya. Lagi pula, dia sudah tiada. Petik 2. Tidak, kami tidak akan. Dia sudah pergi. Kata-kata itu sangat menusuk hati kedua wanita itu. Setelah menerima berita itu, Ji Qingyan melepaskan semua dendam yang dimilikinya. Tetapi setiap kali dia memikirkannya, dia patah hati, tidak mampu menahan air matanya. Dia bisa mencoba menerima Lin Yi meninggalkannya demi wanita lain. Namun kini, semua perasaannya, cinta, benci, dan segala hal di antaranya, terpendam di dalam dirinya. Apapun yang terjadi, ia tak akan pernah bertemu dengannya lagi. Dia mencintai dengan sepenuh hati, dia mencintai dengan tulus. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa memilikinya. Dengan kata-katamu, aku merasa jauh lebih tenang. Qin Yingyue memeluk mereka berdua, air mata mengalir di wajahnya. Ia terisak tak terkendali. Pada saat yang sama, 3 taksi datang dari luar. Qi Xianzhao, Tian Yan, Yan Qi, dan beberapa eksekutif Ling Yun Group keluar dari mobil satu demi satu dan berlari menuju He Yuan Yuan. Yuan Yuan, ada apa? Kenapa terjadi sesuatu pada Presiden Lin? Satu berita kematian Lin Yi tidak diumumkan ke publik. Sebaliknya, keluarga Wang diam-diam mengumumkannya secara online, menyebabkan kegemparan besar. Baru saat itulah Qi Xianzhao dan yang lainnya mengetahui hal ini. Mereka tidak percaya pada awalnya, jadi mereka menelepon He Yuan Yuan dan mendapat konfirmasi. Mereka segera naik pesawat ke Yanjing. Bagi Qi Xianzhao, kakinya masih digips saat ia bergegas ke Yanjing. Adapun Yan Qi, karena mereka pernah bekerja sama sebelumnya, setelah mendengar kabar tersebut, ia menelepon Qi Xianzhao. Setelah mengonfirmasi kabar tersebut, Qi Xianzhao bergegas dan naik pesawat yang sama. Kakak Qi. Melihat Qi Xianzhao, He Yuan Yuan meraih sudut kemejanya dan mulai menangis lagi. Dia tidak berkata apa-apa. Dia terus menangis. Dia tidak bisa menahan diri. Qi Xianzhao dan yang lainnya menatap bangunan krematorium di depan mereka seolah-olah linglung. Mereka terdiam lama dan hanya menangis dalam diam. Di sudut lain, Wang Ying mengenakan kacamata hitam dan masker, membaur dengan kerumunan tanpa disadari Ji Qingyan. Dia telah melihat berita itu secara daring, jadi dia mengesampingkan semua pekerjaannya dan berlari ke sana. Tidak seorang pun yang memberitahunya secara pribadi bahwa Lin Yi telah meninggal. Namun, air mata Ji Qingyan sudah mengungkapkan kebenaran. Wang Ying pergi ke sudut kosong dan membenamkan kepalanya di antara kedua kakinya. Emosinya yang hancur bagaikan banjir yang membobol bendungan dan menenggelamkannya dalam sekejap. Tak lama kemudian, seseorang keluar dari gedung dan memberitahu keluarga Lin Yi bahwa kremasi telah selesai. Sekarang, saatnya memilah abunya. Bagi masyarakat umum, pada tahap ini, mereka biasanya tidak punya banyak pilihan. Staf akan memilih dan memilah jenazah, lalu menyerahkannya kepada keluarga. Namun, Lin Yi berbeda. Seluruh proses seleksi bergantung pada keinginan keluarga. Pada saat itu, sebuah mobil angkot hitam melaju keluar dari krematorium. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Song Jinmin yang sedang mengemudi. Orang-orang seharusnya tidak terlalu menyombongkan diri. Selalu membanggakan orang ini atau itu ke krematorium. Nah, sebelum terjadi apa-apa pada orang lain, saya akhirnya mengirim diri saya sendiri ke sini. Bab 1835. Lin Yi dikremasi.
Kudengar di Huaxia, setelah seseorang meninggal, mereka harus makan dan menerima hadiah. Teman-temanmu ini mungkin cukup kaya. Setelah kamu meninggal, kamu bisa mengumpulkan puluhan juta. Huh, huh, huh. Bagaimanapun juga, kau tetaplah bawahan ayahku. Jika ini terjadi di zaman kuno, aku pasti sudah dianggap tuan mudamu. Bisakah kau lebih hormat padaku? Apa aku kekurangan puluhan juta? Sekecil apapun kaki nyamuk, tetap saja daging, kata Song Jinmin sambil menghisap rokok. Aku akan membawakanmu daging babi saat kita makan malam nanti. Lupakan dulu perjamuannya, mari kita urus hal yang penting dulu. Song Jinmin melaju sesuai instruksi Lin Yi, menuju ke Water Rapat Hot Springs. Di krematorium, setelah mengumpulkan abu, Zhao Kuanfeng membawanya keluar. Dengan itu, semua pengaturan pemakaman Lin Yi selesai. Mereka tidak peduli dengan jamuan makan dan hadiah. Karena mereka yang menghadiri upacara peringatan itu sangat kaya, adat istiadat yang lazim dilewati. Namun, menurut Zhao Kuanfeng dan Wang Cuiping, mengingat jumlah orang yang datang, mereka harus menyiapkan setidaknya beberapa meja makanan. Lagi pula, hari sudah siang dan orang-orang masih perlu makan. Namun mereka yang datang untuk memberikan penghormatan menolak undangan tersebut. Tak seorang pun tega makan sekarang. Karena itu, pasangan lansia itu tidak memaksa lagi. Lagi pula, mereka tidak punya energi untuk mengurus hal-hal seperti itu. Setelah semua orang pergi, keluarga itu berdiri di pintu masuk utama, mengucapkan terima kasih kepada setiap tamu satu persatu. Meskipun sederhana, semua tata krama yang diperlukan tetap diperhatikan. Setelah meninggalkan krematorium, Ji Qingyan dan yang lainnya kembali ke hotel. Sejak dia meninggalkan krematorium, dia terus memeluk abu Lin Yi, tidak mau melepaskannya. Zhao Kuanfu dan Wang Cuiping ingin meletakkan abunya di Zonghai. Pada akhirnya, Ji Qingyan menolaknya. Lin Yi berasal dari Yangcheng, jadi lebih baik dia kembali ke kampung halamannya. Dengan status brigade pengawal pusat di militer, Lin Yi dan Zhou Liang dapat ditempatkan di pemakaman martir. Setelah tinggal di hotel sebentar, semua orang sedikit tenang dan bersiap untuk kembali ke Yangcheng. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Song Jinmin sudah selesai mandi dan sedang menunggu layanan teknisi di ruang pribadi. Lin Yi meletakkan tangannya di belakang kepala. Wajahnya tanpa ekspresi, dan suasana hatinya sedang rumit. Karena dalam perjalanan ke sini, dia mendengar sesuatu. Hubungannya dengan Liang Ruoxu telah terungkap, dan Ji Qingyan sudah mengetahuinya. Hal ini membuat Lin Yi tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia telah memikirkan cara untuk menangani masalah ini dengan cara yang seimbang. Sekarang, sebelum dia sempat memikirkan solusi, dia sudah ketahuan lebih dulu. Karena itu, Lin Yi semakin yakin bahwa keluarga Wang berada di balik ini. Kebanyakan orang tidak akan bisa menyembunyikannya darinya dan diam-diam mengambil foto Liang Ruoxu, mereka juga tidak akan punya motif. Keluarga Wang memenuhi semua persyaratan. Setelah dia meninggal, mereka akan mengungkap masalah ini dan merusak reputasinya. Rencana ini sungguh jahat. Meskipun ia bisa melarikan diri untuk sementara waktu, ia masih harus kembali dalam beberapa hari. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi masalah ini. Atau lebih tepatnya, bagaimana dia harus menghadapi Ji Qingyan. Sejujurnya, aku menyadari kamu punya banyak koneksi. Kamu sepertinya cukup populer. Sambil menikmati pijatan, Song Jinmin berkata sambil tersenyum. Apa yang telah terjadi? Lihat ini. Berita ini sudah ada di internet. Lin Yi mengambil ponsel Song Jinmin, dan sudut mulutnya berkedut. Tuan Lin, semoga sukses selalu, semua teknisi Danau Huaqing Zonghai memberi hormat kepada Anda. Semoga perjalananmu aman, Presiden Lin, saya doakan perjalanan Anda menyenangkan, teknisi air terjun Zonghai Yingzun nomor 18. Semoga surga bebas dari penyakit dan penderitaan. Semoga kemurahan hati Presiden Lin abadi. Seluruh staf lembah pemandian Zonghai memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Terima kasih, Presiden Lin, karena telah memberi saya rumah. Saya akan selalu mengenang wafatnya Presiden Lin. Anda akan selalu hidup di hati kami. Semua teknisi Zonghai Happy Meal memberi hormat kepada Anda. Ekspresi Lin Yi tampak muram. Ia menggulir ke bawah dan menemukan total lebih dari 20 pusat pemandian dengan spanduk yang sesuai. Lin Yi tidak tahu harus berkata apa. Memang benar dia mendukung mereka, tapi mereka tidak perlu terlalu mencolok. Dan rangkaian kejadian ini bahkan mencapai pencarian yang sedang tren. Siapa Presiden Lin dari Zonghai? Terlebih lagi, ada diskusi yang sangat populer pada postingan tersebut. Bolehkah saya bertanya seberapa besar kepergian Presiden Lin berdampak pada bisnis pemandian Zonghai? Sial, orang-orang ini sangat bosan sampai-sampai mereka menghancurkan reputasi baikku. Kemakmuran industri pemandian Zonghai tidak dapat dipisahkan dari dukungan Anda, kata Song Jinmin. Aku penasaran kenapa aku langsung merasa kamu enak dipandang sejak pertama kali melihatmu. Aku tidak menyangka kita akan sejiwa. Di villa keluarga Wang,
Wang Tingshan dan Chen Chufeng sedang duduk berhadapan sambil minum teh. Wang Tingshan melihat arlojinya dan berkata, pada titik ini, upacara peringatan mungkin sudah selesai. Yah, ini bukan urusan kita lagi. Setelah Lin Yi meninggal, masalah ini akan selesai, kata Chen Chufeng. Tapi selama beberapa tahun ke depan, keluarga Wang masih harus menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu yang tepat. Selama Lu Beichen masih hidup, kita tidak bisa melakukan tindakan besar apapun. Wang Tingshan mengangguk. Berkat Lin Yi, keluarga Wang bisa seperti sekarang ini. Aku hanya menyesal tidak membunuhnya lebih awal. Takdir punya waktunya sendiri. Apa yang sudah ditakdirkan pasti terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak boleh dipaksakan. Mungkin terasa terlambat, tapi itu semua bagian dari takdir. Kita harus menerimanya dengan hati yang tenang. Lebih baik membunuhnya secara langsung. Melakukannya dengan cara ini rasanya tidak memuaskan, kata Wang Mian. Orang-orang hebat tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Selama hasilnya benar, itu saja yang penting. Dimengerti, Tetua Chen. Berderak. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, terdengar suara rem dari luar. Li Mi bergegas masuk, langkahnya cepat. Tuan, ada masalah di tugu peringatan. Lin Jingzhan sudah kembali. Apa katamu? Lin Jingzhan sudah kembali. Wang Tingshan bangkit dari kursinya, wajahnya gelap karena marah. Di sisi lain, Chen Chufeng, meskipun tidak segembira Wang Tingshan, bereaksi dengan ekspresi muram. Nama Lin Jingzhan bagaikan tabu yang terlarang. Jika Lin Jingzhan tidak pergi saat itu, Yan Jing mungkin tidak akan berada dalam kondisi seperti sekarang. Lin Yi benar-benar putranya. Li Mi mengangguk. Keluarga Qin, keluarga Zhao, keluarga Gu, keluarga Lu, dan keluarga Sun pergi ke sana untuk membuat keributan setelah mengetahui kematian Lin Yi. Namun, Lin Jingzhan muncul dan menekan kelima keluarga itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala. Ia tidak hanya membuat mereka tunduk di tempat, tetapi juga membuat Qin Yinglong berlutut di tanah. Ketika berbicara, Li Mi sangat tenang karena dia masih muda dan tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Namun, Wang Tingshan dan Chen Chufeng berbeda. Meski sudah lebih dari 20 tahun berlalu, masa dominasi itu masih belum bisa dihapus dari hati mereka. Bab 1836. Balas dendam. Dia sudah hilang selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kematian Lin Yi akan membuatnya muncul kembali, kata Wang Tingshan sambil menyipitkan mata. Ayah, aku pernah dengar ayah menyebut orang ini sebelumnya. Dia sepertinya sangat kuat. Apakah akan ada masalah dengan masalah ini? Awalnya, Wang Mian tidak tahu tentang orang ini. Baru belakangan ini, setelah mendengar para tetua keluarganya bercerita tentang masa lalu, ia mengetahui tentang Lin Jingzhan. Dia juga tahu betapa gemilangnya dia di Yanjing saat itu. Dia bahkan lebih mengesankan daripada Lin Yi saat ini. Jika orang seperti itu kembali, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah. Kurasa tidak. Yanjing sudah tidak sama lagi seperti 20 tahun yang lalu. Mustahil baginya untuk mengendalikan semuanya di sini. Wang Tingshan menatap Li Mi. Selain itu, apa lagi yang kau temukan? Dia pasti sukses di luar negeri selama bertahun-tahun ini. Semua bawahannya orang asing, dan mereka cukup berani. Mereka bahkan berani menodongkan senjata kelima keluarga besar. Ini perlu dicatat. Chen Chufeng meniup cangkir teh panas dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika Lu Beichen tidak mendukungnya, dia mungkin tidak akan berani melakukan ini. Ini Huaxia. Setelah bertahun-tahun berlalu, ini bukan lagi tempat baginya untuk bertindak kejam. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selidiki lebih lanjut dan lihat apakah ada celah dalam masalah ini. Usahakan jangan sampai ketahuan, kata Wang Tingshan santai, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir. Ekspresi Li Mi sedikit berubah. Tuan, sebenarnya ada sesuatu yang aku ingin mengatakannya. Petik 2. Tidak apa-apa. Katakan saja terus terang. Bahkan jika kita tidak mengungkapkan apapun, itu akan menimbulkan kecurigaan, kata Li Mi. Di seluruh Huaxia, tidak lebih dari 3 keluarga yang mampu melakukan hal seperti itu. Selain itu, kita punya dendam dengan Lin Yi, jadi kita punya motif untuk menyerangnya. Lu Beichen orang yang cerdas. Kurasa dia mungkin curiga. Kita. Petik 2. Aku sudah memikirkan ini, kata Wang Tingshan. Tidak ada tembok yang tak tertembus di dunia ini. Melakukan hal ini pasti akan menimbulkan kecurigaan. Memang tidak diragukan lagi, tapi aku tidak meninggalkan bukti apapun. Lu Beichen tidak bisa menuduhku melakukannya, apalagi melawanku. Meskipun keluarga Wangku telah jatuh, kami masih salah satu dari 5 keluarga teratas di Huaxia. Tidak ada yang bisa menghukumku. Pergi. Terus awasi perkembangan di sana dan laporkan kembali. Pukul 2 siang, pesawat mereka mendarat di Bandara Yangcheng. Selain keluarga Lin Yi, Liang Ruoxu juga datang. Ini langkah terakhir. Apapun yang terjadi, dia harus menyelesaikannya. Selain itu,
Ada juga orang-orang dari Brigade Garda Pusat yang ingin melepasnya untuk terakhir kalinya. Namun, Liu Hong dan Qiu Yuluo tidak pergi ke Yangcheng, melainkan ke Chuansheng. Sebagai perwakilan dari Brigade Garda Pusat, mereka masih harus mengunjungi keluarga Zhou Liang dan menghadiri pemakamannya. Setelah turun dari pesawat, rombongan tiba di pemakaman martir. Berkat pengaturan yang Guangxia, semuanya berjalan lancar dan tanpa hambatan. Setelah Abu dikuburkan, semua orang maju untuk membungkuk dan memberi penghormatan. Sepertinya sudah tidak ada lagi rasa dendam antara Ji Qingyan dan Liang Ruoxu. Seperti yang dikatakan Qin Yingyue, dia sudah mati, jadi apa gunanya terlalu peduli. Lin Jingzhan, yang berdiri di barisan belakang, mengerutkan bibirnya. Anjing ini cukup populer. Setelah lebih dari 2 jam, semua prosedur telah selesai. Puluhan orang meninggalkan tempat kejadian dengan perasaan sedih. Angin di pemakaman agak suram. Meskipun matahari bersinar terang di luar, suasananya sangat menyesakkan. Setelah semua orang pergi, tidak ada seorang pun yang tersisa di depan makam Lin Yi. Sekitar setengah jam kemudian, Wang Ying berjalan mendekat dengan tenang mengenakan pakaian hitam. Dia tahu betul identitasnya, dia adalah kekasih Lin Yi. Identitas ini tidak dapat diungkapkan di depan umum, jadi dia hanya bisa datang secara diam-diam. Bajingan, kenapa kamu pergi diam-diam begitu? Wang Ying terkulai di depan batu nisan Lin Yi, air mata mengalir di wajahnya. Jika kamu pergi, bagaimana aku akan hidup? Bagi semua orang, hidup, usia tua, penyakit, dan kematian semuanya dapat diterima. Namun, Lin Yi pergi terlalu tiba-tiba tanpa suara. Dia sama sekali tidak siap. Kabar buruk yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Wang Ying tidak ingin meninggalkan nisan Lin Yi terlalu lama. Dia baru pergi setelah taman hampir tutup. Yanjing, pemandian air panas yang dibungkus air. Lin Yi dan Song Jinmin tidak pergi kemanapun sepanjang sore. Mereka terus memperpanjang waktu di ruang pribadi, memesan makanan saat lapar dan benar-benar menikmatinya, merasakan rasa persahabatan. Setelah menyelesaikan sesi terakhir, Song Jinmin memeriksa arlojinya dan melihat bahwa waktu sudah lewat pukul 10. Sudah waktunya. Ayo kita mulai bekerja. Song Jinmin mengangkat gelasnya, berdenting dengan gelas Lin Yi, dan mereka berdua menghabiskan sisa setengah botol bir. Setelah meregangkan badan, mereka meninggalkan pemandian, masuk ke mobil, dan menuju ke kediaman keluarga Wang. Pada saat yang sama, di villa keluarga Wang, hanya lampu di ruang belajar yang masih menyala. Wang Mian sudah pergi beristirahat, tetapi Wang Tingshan dan Chen Chufeng masih ada di sana. Sepertinya Lin Jingzhan benar-benar tamat. Dia pergi begitu saja, desah Chen Chufeng. Saya pikir Lu Beichen lah yang menyerah, kata Wang Tingshan. Dengan statusnya, dia pasti diam-diam membawanya ke Huaxia. Dia pasti tidak bisa tinggal di Huaxia selamanya. Lin Jingzhan benar-benar kesepian. Chen Chufeng menghela nafas dan berkata, dengan kepribadian Lin Jingzhan yang arogan dan lalim, jika dia yang dulu, bahkan jika Lu Beichen yang bicara, dia tidak akan pergi begitu saja setelah kejadian besar seperti itu. Aku juga berpikir begitu. Awalnya aku ingin membuat beberapa persiapan, tapi sekarang, dia malah pergi begitu saja. Wang Tingshan menyalakan sebatang rokok dan tampak sedikit emosional. Roda takdir memang berputar. Dia begitu arogan dulu, dan sekarang dia begitu menyedihkan. Putranya sudah meninggal, dan dia pergi begitu saja. Dia bukan lagi Lin Jingzhan yang dulu. Aku sudah menganalisisnya. Dia hanya memanfaatkan sisa-sisa reputasi lamanya, pamer di anjing. Dia tidak lagi sekuat dulu. Benarkah? Tetua Chen, hari sudah mulai malam. Ayo istirahat, kata Wang Tingshan sambil berdiri. Lin Jingzhan sudah pergi, jadi tidak perlu lagi memikirkannya. Ayo pergi. Wang Tingshan berjalan mendekat dan membantu Chen Chufeng ke kamar tamu di samping. Lampu di koridor lantai 2 mati. Wang Tingshan hendak menyalakan lampu ketika mendengar langkah kaki menaiki tangga. Hal ini membuat mereka berdua merasa makin bingung dan gugup. Hanya ada 3 orang di rumah itu. Putranya sudah beristirahat, jadi dari mana datangnya langkah kaki itu? Siapa yang berani menerobos masuk ke rumah keluarga Wang? Tak lama kemudian, mereka melihat sosok gelap di puncak tangga. Di bawah sinar bulan, mereka melihat sebuah wajah. Wajah Lin Yi. Bab 1837. Kehilangan kendali. Suara mendesing. Chen Chufeng begitu ketakutan hingga ia terjatuh ke tanah. Dia memegangi dadanya dan terengah-engah. Dia sudah tua dan jantungnya lemah. Ini bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Lin Yi. Chen Chufeng ketakutan setengah mati, dan Wang Tingshan pun tak lebih baik. Lin Yi jelas sudah meninggal, tetapi mereka masih melihatnya di rumah mereka. Mereka tidak dapat menerima fenomena aneh seperti itu. Ada apa? Apa kamu terkejut melihatku di sini? Lin Yi berkata dengan dingin. Kau manusia atau hantu? Kenapa kau di sini? Kau membunuhku.
Bukankah wajar bagiku untuk membalas dendam padamu? Ini semua salahmu. Wang Tingshan berkata dengan keras, semua gara-gara kamu, keluarga Wang kita jadi begini. Apalagi, kamu mematahkan kaki anakku. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Jadi kau yang merencanakan ini untuk membunuhku, kan? Kamu pantas mati. Wang Tingshan berhenti di tengah kalimat. Setelah panik sesaat, dia kembali tenang. Karena dia melihat bayangan Lin Yi di tanah. Kamu tidak mati. Kamu tidak bodoh. Lin Yi sama sekali tidak terkejut. Dia tidak bisa menakuti orang seperti Wang Tingshan dengan berpura-pura misterius. Namun, cukuplah baginya untuk mengucapkan kata-kata itu. Mustahil. Kau sudah terlanjur meledak. Bagaimana kau bisa hidup kembali? Aku hanya sedang sakit parah, jadi semua orang mengira aku sudah mati, kata Lin Yi ringan. Sekarang setelah aku pulih, tentu saja aku harus datang dan berbicara denganmu. Keringat dingin membasahi baju Wang Tingshan. Ia punya firasat ada yang tidak beres. Masalah ini mungkin merupakan pertunjukan yang dibuat oleh Lu Beichen dan Lin Jingsan. Dia telah tertipu. Memangnya kenapa kalau kamu hidup kembali? Ini rumah keluarga Wang, bukan tempat yang bisa kamu masuki sembarangan. Wang Tingshan berkata, aku beri kau waktu 3 detik untuk meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, kau harus menanggung akibatnya. Jika kau pikir sampah di luar bisa menghentikanku, apakah kau pikir aku masih bisa muncul di sini? Kamu sebenarnya. Wang Tingshan mundur selangkah. Lin Yi, sebaiknya kau tahu apa yang kau lakukan. Kau tahu identitasku. Jika kau berani melakukan pengkhianatan, bahkan Lu Beichen pun tak akan sanggup menanggung kejahatan ini. Aku sudah mati. Siapa sangka orang mati akan datang untuk membunuhmu. Cipratan. Cipratan. Pada saat itu, suara air mengalir terdengar di kamar mandi. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan mereka berdua. Pada saat ini, mereka tidak dapat lagi menahan kegugupannya. Kami hampir siap. Saatnya mengantarmu pulang. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu akan segera tahu. Begitu Lin Yi selesai berbicara, 2 bayangan hitam melompat keluar dari belakang, menutup mulut mereka, dan menyeret mereka ke kamar mandi. Tidak lama kemudian, Song Jinmin keluar dari kamar mandi. Apakah kamu menemukannya? Semuanya ada di sini. Song Jinmin mengenakan sarung tangan dan memegang 3 ponsel. Ponsel Wang Tingshan seharusnya yang paling berharga. Mari kita lihat apakah ada barang penting di dalamnya. Lin Yi mengangguk dan menyalakan fungsi kamera, membuka daftar kontaknya. Lin Yi menyipitkan matanya saat melihat isinya. Dia melihat 2 nama yang dikenalnya. Chen Guanji dan Cao Jiadu. Tiba-tiba semua masalah terpecahkan. Cao Jiadu adalah mata-mata di Brigade Garda Pusat. Chen Guanji, di sisi lain, adalah orang yang menembakkan pistol hitam dalam kegelapan. Kedua pria itu, satu di dalam dan satu di luar, mengendalikan gerakan mereka dengan ketat. Hanya dengan kerjasama mereka, dikombinasikan dengan komando Wang Tingshan, mereka dapat melaksanakan rencana ini dengan sempurna. Lin Yi menghela napas berat, merasa kebenaran akhirnya terungkap. Ia kemudian menyalin email Wang Tingshan dan Chen Chufeng, menyelesaikan pekerjaan persiapannya. Aku harus mengambil ponsel Wang Tingshan. Nanti akan sangat penting. Song Jinmin berpikir sejenak lalu mengangguk. Orang awam mungkin tidak akan ragu, mengira itu hanya telepon. Namun bagi seorang profesional seperti Song Jinmin, situasinya berbeda. Ini adalah barang-barang milik orang yang sudah meninggal, dan setiap bagian yang hilang dapat menimbulkan kecurigaan. Dalam rencananya, barang-barang ini merupakan bagian dari bukti yang menentukan. Jika ponsel Wang Tingshan hilang, kemungkinan akan ada cacat, jadi ia ragu-ragu. Ayo pergi. Kita tangani mereka dulu. Setelah membahas tindak lanjutnya, mereka berdua memasuki kamar mandi. Selain Wang Tingshan dan Chen Chufeng, Lin Yi juga melihat Wang Mian. Namun, mulutnya sudah terkunci rapat saat ia menyaksikan Wang Tingshan dan Chen Chufeng dibawa masuk dengan ekspresi kosong. Song Jinmin menyalakan sebatang rokok. Sudah waktunya. Ayo kita mulai. Kemudian salah satu pria itu mengeluarkan jarum suntik dan menyuntik Wang Tingshan. Apa ini? Narkoba, kata Song Jinmin. Dengan cara ini, ilusi halusinasi dapat tercipta, membuat pihak berwenang percaya bahwa dia mengalami delusi dan secara tidak sengaja jatuh ke sungai. Hal ini logis dan masuk akal, jelas Lin Yi. Lin Yi mengacungkan jempol padanya. Kamu benar-benar ahli dalam hal semacam ini. Kamu profesional. Saya belajar dari yang terbaik. Ketiga tawanan itu terbelalak, tak mampu bicara karena lakban menutupi mulut mereka, hanya mengeluarkan suara teredam ketakutan. Semakin penculik mereka diam, semakin jelas niat mematikan mereka. Lin Yi berjongkok, menatap Wang Tingshan. Kurasa konflik kita berawal dari persaingan bisnis. Kau kalah telak dariku. Meskipun aku tampak menang besar, Ling Yun Group juga terpukul cukup parah, jadi situasinya saling menguntungkan.
Tapi musim dingin lalu, aku benar-benar tidak tahu apa yang merasukimu. Kau diam-diam mengarahkan Sun Manlou untuk mencoba membunuhku. Dendam itu menjadi dendam yang tak bisa diselesaikan dengan damai. Jadi, aku mematahkan kaki putramu, yang memperdalam kebencianmu padaku. Seperti kata pepatah, keberhasilan seorang jenderal dibangun di atas gunung tulang. Aku mengerti kau ingin aku mati, tapi tahukah kau bahwa rekanku juga mati karena tindakanmu? Ekspresi Lin Yi berubah. Seperti binatang buas, ia menjambak rambut Wang Tingshan dan membalikkan kepalanya. Anggota tubuhnya patah, dan kuku serta giginya tercabut. Song Jinmin berdiri di samping dan tidak bergerak. Ia mendengar suara Lin Yi tercekat. Dia menemaniku ke sana. Ini bukan misi Brigade Garda Pusat. Dia menyia-nyiakan hidupnya di Panem gara-gara aku. Dong, dong, dong. Lin Yi mencengkeram kepala Wang Tingshan dan membantingnya ke dinding di belakangnya. Amarah yang terpendam di hatinya meletus sebagai gunung berapi. Dia kehilangan akal sehatnya dan tidak dapat lagi mengendalikan emosinya. Tahukah kamu kalau dia baru berusia 25 tahun ini? Dia putra tunggal di keluarga Zhou. Bagaimana aku harus menjawab pertanyaan orang tuanya? Bagaimana aku harus menjawab pertanyaan mereka? Bab 1838. Ditangkap. Wang Tingshan ingin memohon belas kasihan, tetapi mulutnya terkunci dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Sementara itu, Lin Yi tidak berniat melepaskannya. Lin Yi. Melihat situasi semakin memburuk, Song Jinmin melangkah maju dan meraih lengan Lin Yi. Ia kehilangan kendali. Jika ini terus berlanjut, ia akan membunuh mereka bertiga. Song Jinmin meluruskan jari-jarinya seperti pisau dan mengiris leher Lin Yi. Lin Yi pingsan, dan villa kembali sunyi. Ayo kita mulai bekerja. Nanti terlambat kalau kita berlama-lama lagi. Kalau kita pulang nanti, jangan lupa bawa ponsel mereka. Saat Lin Yi terbangun, waktu sudah lewat pukul 8 pagi. Jelas terlihat betapa keras Song Jinmin memukulnya. Yang duduk di sebelahnya bukanlah Song Jinmin, melainkan Lu Beichen. Penatua Lu, ya ampun, sakit sekali. Lin Yi mengusap tengkuknya. Rasanya seperti ditabrak truk berat. Pelan-pelan saja. Masalah keluarga Wang sudah ditangani. Pihak berwenang sudah melaporkannya tanpa banyak publisitas dan tidak akan menindaklanjutinya. Karena narkoba, Lu Beichen mengangguk. Keluarga Wang telah menyatakan akan menindaklanjuti masalah ini, tetapi dengan kematian Wang Tingshan, anggota keluarga yang tersisa tidak dapat menimbulkan banyak masalah. Setelah terdiam cukup lama, Lin Yi berkata dengan penuh rasa terima kasih. Penatua Lu, terima kasih. Lin Yi tahu, alasan masalah ini tidak menimbulkan keributan bukanlah karena masalah ini dilakukan secara rahasia, tetapi karena Lu Beichen telah menanganinya dengan baik dalam kegelapan. Di tingkat nasional, sama saja. Dengan status Wang Tingshan, insiden seperti ini niscaya akan menimbulkan pergolakan yang signifikan. Jika bukan karena Lu Beichen, Lin Yi yakin masalah ini tidak akan terselesaikan dengan tenang. Tapi bagaimanapun juga, kamu aman sekarang. Tidak akan ada yang mencurigaimu. Sebenarnya, aku tidak berbuat banyak. Kuncinya adalah kau menanganinya dengan bersih, tanpa meninggalkan bukti. Bahkan jika mereka ingin menyelidiki, mereka tidak akan menemukan apapun, kata Lu Beichen sambil tersenyum. Soal menghilangkan saksi, kau masih perlu banyak belajar dibandingkan dengan ayahmu. Dia bajingan ulung, dan aku pengusaha patriotik. Kita tak bisa dibandingkan. Lu Beichen tertawa terbahak-bahak. Kalau dia dengar kamu ngomong begitu, mungkin dia bakal datang dan menghajarmu. Lin Yi ikut tertawa, suasana pun terasa jauh lebih ringan. Lalu, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, ia mengeluarkan ponselnya dari saku. Lihat ini. Setelah mengambil ponsel Lin Yi, Lu Beichen melihat isinya dan ekspresinya berubah. Pikirannya sejalan dengan Lin Yi. Saya tidak menyangka mereka akan melakukan hal seperti itu. Saya yakin Anda sudah menebaknya. Saya curiga Chen Guanji, tapi saya tidak terpikir Cao Jiadu. Saya cukup terkejut. Ini kelalaian saya. Lu Beichen adalah orang yang sombong. Hal seperti itu pernah terjadi selama masa jabatannya. Ini menunjukkan kemampuannya yang buruk. Di mana Chen Guanji, apakah dia masih di Pulau Tilia? Menurut tugas Brigade Garda Pusat, dia seharusnya masih berada di pulau itu. Namun, setelah kejadian seperti ini, sulit untuk mengatakan kemana dia diam-diam melarikan diri, kata Lu Beichen. Sekarang setelah kejadian seperti ini menimpa keluarga Wang, saya yakin dia akan segera kembali. Lin Yi mengangguk. Dia juga berpikir begitu. Chen Guanji terkait erat dengan keluarga Wang. Oleh karena itu, dia pasti akan segera kembali ke Yanjing untuk menghadiri pemakaman Wang Tingshan. Lin Yi tidak perlu berbuat banyak, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Adapun telepon Wang Tingshan, ini adalah bukti penting. Jika dia dapat menemukan catatan kontak dengan orang asing dalam catatan komunikasinya, maka tuduhan terhadapnya akan sangat besar.
Selama 10 jam berikutnya, Lin Yi tidak pergi kemanapun. Ia tetap berada di markas dalam Brigade Pengawal Pusat. Sesekali, ia keluar karena tak bisa diam, tetapi ia akan menutupi dirinya rapat-rapat. Ia akan menutupi dirinya dengan topi, kacamata hitam, dan masker. Jika memungkinkan, ia menghindari penggunaan pintu dan masuk melalui jendela, memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Keesokan paginya, sekitar pukul 8, Lin Yi, yang bermalam di pemandian, menerima telepon dari Lu Beichen, yang memberitahunya bahwa Chen Guanji telah kembali ke Yanjing dan bahwa ia harus kembali ke pangkalan Brigade Garda Pusat. Sambil meregangkan badan, Lin Yi bersiap untuk kembali ke pangkalan. Naik taksi kembali ke Brigade Garda Pusat, Lin Yi berputar ke sisi yang teduh, menemukan titik buta kamera pengintai, dan bersiap untuk melompat masuk. Di tempat seperti Brigade Garda Pusat, seharusnya tidak ada titik buta dalam pengawasan. Namun, seseorang telah mengatur kamera secara manual, menyisakan ruang selebar sekitar 2 meter, yang memungkinkannya datang dan pergi tanpa diketahui. Jangan bergerak. Tepat saat Lin Yi hendak memanjat tembok, dia mendengar perintah dari belakang. Dia berbalik dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Qiu Yuluo. Selain dia, Liu Hong dan Ning Che juga berada di sisinya. Setelah upacara kremasi selesai, Liu Hong dan Qiu Yuluo pergi ke Chuansheng sementara Ning Che pergi ke Yangcheng. Namun, setelah urusan di Chuansheng selesai, Liu Hong dan Qiu Yuluo juga kembali ke Yangcheng. Mereka meletakkan sebuket bunga di depan batu nisan Lin Yi dan menatapnya untuk terakhir kalinya. Setelah menangani masalah di kota Yang, mereka bertiga naik pesawat kembali ke Yanjing. Pertama, masalah ini sudah diselesaikan, jadi tidak ada gunanya tinggal di Yangcheng lagi. Kedua, kematian Wang Tingshan dan Wang Mian yang tidak disengaja menimbulkan kehebohan, sehingga mereka bergegas kembali. Namun, yang menarik adalah saat mereka kembali ke Brigade Garda Pusat, mereka melihat seseorang menyelinap ke arah pintu belakang markas. Terlebih lagi, dia bahkan menutupi wajahnya. Jelas sekali dia bukan orang baik. Mereka bertiga merasa ini cukup menarik. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya mereka melihat seseorang melakukan hal seperti itu di markas Brigade Garda Pusat. Lin Yi menggaruk kepalanya dan menatap Liu Hong dan dua orang lainnya tanpa daya. Dia dianggap sudah mati, tapi dia bertemu mereka bertiga di saat seperti itu. Rasanya terlalu canggung. Begini, ini markas rahasia militer Huaxian. Tindakanmu sudah melanggar hukum, dengan hukuman mulai dari 10 tahun. Kau tidak bisa kabur sekarang. Lepaskan kacamata hitam dan maskermu. Jangan tunggu kami bertindak. Ini salah paham. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa. Kamu ingin pergi. Qiu Yuluo mengangkat alisnya dan berkata, kau pikir ini tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hati? Sebaiknya kau patuh, atau konsekuensinya akan lebih buruk. Kamu yakin ingin aku melepas masker dan kacamata hitamku? Bagaimana menurutmu? Apa kau menungguku bertindak? Lin Yi tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri jika mereka bertiga memergokinya basah, jadi dia berhenti melawan. Dan begitulah. Lin Yi perlahan melepas kacamata hitam dan maskernya. Bab 1839. Berjalan ke dalam perangkap. Waktu dan ruang seakan berhenti pada saat ini. Qiu Yuluo dan Ning Che berteriak serempak. Mereka begitu ketakutan hingga bersembunyi di belakang Liu Hong. Mereka bertiga berhenti bicara. Mereka bahkan bisa mendengar diri mereka sendiri menelan ludah. Ekspresi wajah mereka menunjukkan kebingungan yang amat sangat. Siapa kamu? Liu Hong bertanya. Liu Hong juga tercengang. Lin Yi jelas telah dikremasi, tetapi sekarang, dia benar-benar muncul di hadapan mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu punya keluhan? Tanya Liu Hong. Kami pasti akan membantumu membalas dendam. Kami akan memberimu keadilan. Jangan tinggal di sini sambil menolak pergi. Aku akan membakar kertas untukmu nanti dan membakar puluhan gadis. Cepat pergi. Lin Yi. Sialan, kau pemimpin Brigade Garda Pusat. Kau tidak boleh terlalu percaya tahayul. Tenanglah. Lin Yi membuka tangannya dan berkata, aku tidak mati. Masih ada bayangan di bawah kakiku. Qiu Yuluo dan Ning Che sangat ketakutan hingga wajah mereka memucat. Kamilah yang mengirimmu untuk dikremasi. Kami bahkan mengambil abumu. Bagaimana mungkin kau tidak mati? Itu adalah kematian palsu yang diatur oleh Penatua Lu, karena aku punya hal lain untuk dilakukan. Dia tidak mengungkap identitasku. Petik 2. Setelah itu, Lin Yi menunjuk kakinya. Masih ada bayangan. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi orang mati? Mereka bertiga menoleh serempak dan benar saja melihat bayangan di bawah kaki Lin Yi. Ekspresi bingung mereka sedikit membaik. Tapi rumah sakit bilang kamu sudah meninggal. Seharusnya tidak ada kesalahan dalam hal itu, kan, kata Ning Che. Saat itu saya masih bernapas, mungkin mesin tidak mendeteksinya, jawab Lin Yi. Lagi pula,
Kita semua tahu cara menggunakan dantian kita untuk kekuatan dalam pertempuran. Kondisi fisik kita membaik, jadi aku perlahan pulih. Lin Yi tidak yakin bagaimana menjelaskannya, jadi dia menggunakan alasan ini untuk bertahan. Suasana hati ketiganya tampak sedikit membaik. Setidaknya, Qiu Yuluo dan Ning Che tidak takut lagi. Ning Che mengumpulkan keberaniannya, berjalan mendekati Lin Yi dan menusuknya dengan jarinya, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Baru saat itulah dia benar-benar percaya bahwa Lin Yi baik-baik saja dan benar-benar hidup kembali. Bos, kamu sebenarnya tidak mati. Kamu orang biasa, bukan hantu. Lin Yi. Namun saat dia berbicara, Ning Che mulai menangis. Dia meninju dan menendang Lin Yi. Kau membuat kami ketakutan setengah mati. Kenapa kau tidak memberitahu kami kalau kau masih hidup? Lin Yi sedikit kesal. Meskipun mereka berdua hanya berbagi sedikit kisah cinta, Lin Yi tersentuh melihatnya menangis seperti ini. Di sampingnya, Qiu Yuluo juga diam-diam menyeka air matanya. Meskipun tidak sedalam Ning Che, kegembiraannya tak terlukiskan. Air mata adalah jawaban terbaik untuk situasi saat ini. Bahkan mata Liu Hong sedikit merah. Senang kau masih hidup. Liu Hong melangkah maju dengan gembira dan menepuk bahu Lin Yi. Meskipun masih ada luka di wajahnya, itu bukan masalah besar. Yang penting dia baik-baik saja. Kamu di Yanjing selama ini. Ada kabar terbaru. Aku sudah tahu siapa mata-mata itu dan siapa orang yang menembakkan pistol dari kegelapan. Aku datang untuk bersiap menginterogasi mereka. Hah. Kata-kata Lin Yi mengejutkan mereka bertiga. Mereka tidak menyangka akan menemukan pihak lain secepat itu. Siapa? Liu Hong bertanya dengan serius. Sebagai pemimpin 4 unit tempur Brigade Garda Pusat, dia sangat prihatin dengan masalah ini. Chen Guanji dan Cao Jiadu. Ketiganya memiliki ekspresi yang berbeda dan terkejut. Jika Lin Yi tidak memilikinya, mereka tidak akan mengaitkannya dengan mereka. Jika orang di balik ini adalah Chen Guanji, maka masalah ini kemungkinan besar terkait dengan keluarga Wang. Liu Hong mengetahui tentang jaringan rumit di Yanjing. Chen Guanji adalah kerabat dekat keluarga Wang. Selain Wang Tingshan, tidak ada orang lain yang bisa memerintahnya. Cerdas. Tepat sekali. Ekspresi Liu Hong sedikit bertentangan saat dia merenung dan berkata, jika masalah ini terkait dengan keluarga Wang, tapi Wang Tingshan sudah. Di tengah kalimatnya, Liu Hong mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi. Maknanya sudah jelas. Namun Lin Yi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ada beberapa hal yang tidak perlu dijelaskan terlalu gamblang. Asalkan dijelaskan, semua orang mengerti. Jantung Liu Hong berdebar kencang saat dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tahu betul status keluarga Wang. Jika Lin Yi benar-benar melakukan ini secara diam-diam, dampaknya tak akan lebih buruk dari Perang Dunia. Dia benar-benar telah membunuh Wang Tingshan. Liu Hong bahkan tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Ayo pergi, Bos Liu. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo masuk dulu, seru Ning Che. Aku tidak bisa lewat pintu depan. Kita berpisah saja. Kita akan saling menghubungi lewat telepon setelahnya. Apakah kamu punya telepon seluler? Itu semua dibuat-buat. Itu bagus. Setelah mengobrol sebentar, mereka berempat berpisah dan memasuki markas Brigade Garda Pusat. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah SUV Great Wall berhenti di pintu masuk pangkalan. Chen Guanji dan Cao Jiadu keluar dari mobil. Keduanya menghadiri upacara perpisahan Wang Tingshan pagi tadi. Setelah menerima perintah dari Brigade Garda Pusat, mereka datang ke sini bersama-sama. Tak satu pun dari mereka menganggap enteng panggilan Lu Beichen. Wajah mereka serius saat merenungkan kematian Wang Tingshan, putranya, dan Chen Chufeng. Menurutmu, apakah itu mungkin kecelakaan? Tanya Cao Jiadu. Tentu saja tidak, jawab Chen Guanji. Mereka semua punya sopir, jadi mereka tidak mungkin menyetir sendiri. Dan saudara Wang tidak akan menyentuh benda-benda itu, jadi halusinasi mustahil terjadi. Jelas itu perbuatan seorang pembunuh. Setelah beberapa detik terdiam, Cao Jiadu berkata perlahan, mungkinkah Lin Jingsan yang melakukan ini? Tidak mungkin orang lain. Chen Guanji mendesah. Kita sudah merencanakan segalanya, tapi kita tidak mempertimbangkan Lin Jingsan. Kupikir dia sudah mati atau kondisinya buruk di luar. Aku tidak menyangka dia masih hidup dan dalam kondisi seperti ini. Kita salah perhitungan. Apakah hubungan kita akan terbongkar? Cao Jiadu sedikit khawatir. Jangan khawatir, itu tidak mungkin, kata Chen Guanji dengan percaya diri. Mereka bertindak karena tidak tahu siapa pembunuhnya, tetapi keluarga Wang kemungkinan besar adalah tersangkanya, jadi mereka bertindak. Sekarang, tanpa bukti apapun, mereka tidak bisa menyalahkan kami. Tetap tenang saja. Cao Jiadu mengangguk. Sebelumnya, ia juga yakin kecil kemungkinan mereka akan disalahkan, karena setiap langkah yang mereka ambil tersembunyi dengan baik dan tak terbongkar. Kini setelah Chen Guanji mengonfirmasinya, ia merasa semakin yakin. Tapi aku penasaran.
Kenapa Lu Beichen memanggil kita ke sini? Seharusnya untuk pertemuan besar, jawab Chen Guanji. Dengan insiden sebesar ini, Brigade Garda Pusat pasti perlu melakukan peninjauan internal. Kemungkinan besar itulah alasan kami dipanggil kembali. Kemungkinan ini terkait dengan Lin Yi dan serangkaian rencana balas dendam, dan mereka membutuhkan partisipasi kami untuk itu. Bab 1840. Konfrontasi. Saya rasa ringkasan internal itu palsu. Tujuan sebenarnya adalah membalas dendam Lin Yi, kata Cao Jiadu. Chen Guanji mengangguk, setuju dengan Cao Jiadu. Lu Beichen sangat menyukainya. Dia tidak hanya berpartisipasi dalam pemakamannya, tetapi juga ingin membalas dendam. Bukankah ini agak bias? Saat itu, dia membiarkan Wang Mian pergi tanpa basa-basi. Jelas sekali dia sangat menyukai Lin Yi, kata Cao Jiadu. Pada tahap ini, jika bukan karena dia, keluarga Wang tidak akan merosot secepat ini. Dia berani melakukan ini karena dia mempertaruhkan semua uangnya pada Lin Yi. Sekarang, orang yang diasuhnya sebagai penerusnya di masa depan telah meninggal begitu saja. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sebenarnya, tidak ada alasan untuk takut pada Lu Beichen. Kita semua diam-diam menangani masalah ini. Tidak ada yang tahu tentang masalah ini dan ini ada hubungannya dengan kita. Namun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi dengan Lin Jingsan. Kita harus berhati-hati. Kurasa kita tidak perlu peduli dengan Lin Jingsan. Sehebat apapun dia tidak mungkin membunuh orang yang tidak bersalah, kata Cao Jiadu. Dari sudut pandang manapun, mustahil baginya untuk mencurigai kita. Bahkan dia pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Kau benar. Chen Guanji menyalakan sebatang rokok. Ayo kita lihat dulu. Kita lihat apa kata Lu Beichen. Mereka berdua naik ke lantai 3 pangkalan, tetapi ketika mereka masuk, mereka melihat pintu kantor Liu Hong terbuka. Mereka menyadari bahwa bukan hanya Liu Hong yang ada di sana, tetapi Qiu Yuluo dan Ning Che juga ada. Liu Tua, apakah kamu punya rencana dengan kepala suku? Ketika melihat Liu Hong, Cao Jiadu terkekeh dan berkata bahwa mereka berdua telah menjadi mitra selama lebih dari 10 tahun dan memiliki hubungan yang sangat baik. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa orang yang diam-diam mengkhianati Lin Yi adalah dia. Namun, pada saat ini, Liu Hong memandang teman lama yang telah melalui hidup dan mati bersamanya dan merasa sangat sedih. Meskipun Lin Yi tidak secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Chen Guanji dan Cao Jiadu adalah mata-mata, operasi tersebut diarahkan oleh komandan senior, dan dia tidak berpikir akan ada kesalahan. Yang terpenting adalah operasi ini. Mereka menunggumu di kantor. Kau harus segera pergi. Baiklah, kami akan ke sana sekarang. Sampai jumpa lagi. Hubungan Chen Guanji dan Liu Hong tampaknya tidak terlalu baik. Mereka jarang bertukar kata saat bertemu. Setelah membahas hal-hal penting, Chen Guanji dan Cao Jiadu berjalan menuju kantor. Sesampainya di ujung lantai 3, Cao Jiadu mendorong pintu hingga terbuka. Mereka masuk satu persatu, lalu menutup pintu di belakang mereka. Ada seseorang yang duduk di meja, tetapi kursinya diputar sehingga hanya bagian atas kepalanya yang terlihat. Namun, jelas bahwa orang yang duduk di kursi itu bukan Lu Beichen melainkan seorang pemuda. Keduanya bertukar pandang, keduanya merasa aneh dengan situasi tersebut. Di seluruh Brigade Garda Pusat, seseorang seusia ini tidak akan punya wewenang untuk berbicara kepada mereka sambil membelakangi mereka. Mereka pun tidak akan memiliki kewenangan untuk menyapa mereka dengan cara seperti ini. Siapa kamu? Tanya Chen Guanji. Siapa saya tidaklah penting. Yang penting adalah memperjelas situasi. Saat dia berbicara, Lin Yi berbalik, menyebabkan dua orang yang acuh tak acuh itu membeku di tempat. Terutama Cao Jiadu. Dia terhuyung dan menabrak pintu di belakangnya. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu sudah mati? Belum lagi Cao Jiadu, bahkan Chen Guanji pun ketakutan dan tidak dapat berkata apa-apa dalam waktu lama. Secara logika, aku seharusnya sudah mati, tapi surga telah memberkatiku dan memberiku semangat baru. Lin Yi menyilangkan kaki dan melirik mereka berdua. Senyum di bibirnya membuat Cao Jiadu dan Chen Guanji merasa ngeri. Mereka telah menerima berita jelas bahwa Lin Yi telah meninggal. Terlebih lagi, prosedur kremasi telah selesai, tetapi sekarang, dia muncul di sini hidup-hidup. Mereka merasa itu mengerikan dan tak terbayangkan. Mereka tidak tahu apa yang salah. Kenapa ekspresimu seperti itu? Lagi pula kita kan rekan kerja. Meskipun kita jarang berinteraksi sebelumnya, seharusnya kamu senang aku masih hidup, kan? Ya, saya senang. Cao Jiadu buru-buru menyetujui, tetapi keringat dingin di dahinya tidak berhenti. Kau benar-benar tidak buruk. Kau tidak mengecewakan kami. Kau masih bertahan dalam keadaan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang ditunjuk langsung oleh tetua Lu. Brigade Garda Pusat akan bergantung padamu di masa depan. Itu cara yang bagus untuk mengatakannya. Aku yakin kamu kecewa melihatku. Jantung mereka berdebar kencang saat mereka menatap Lin Yi dengan tatapan tajam.
Kenapa aku harus kecewa? Aku tidak bisa lebih bahagia lagi. Kurasa tidak. Kalau bukan karena kalian berdua, kita berdua tidak akan jatuh ke kondisi seperti ini. Saat ini, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Aku tidak begitu mengerti apa yang kau katakan, kata Cao Jiadu berpura-pura tenang. Kaulah orang yang sedang dibina Brigade Garda Pusat. Aku berharap kau akan kembali dengan selamat. Kenapa kau membuatnya terdengar seperti aku ingin membunuhmu? Lin Yi tersenyum tenang. Dia tidak terburu-buru. Aku tidak akan bicara tentang Culen. Ketika kami melarikan diri ke Santa Clara, para pengejar kami tiba tak lama kemudian. Bagaimana kau menjelaskannya? Jelaskan. Apa yang ingin kau jelaskan? Tanya Cao Jiadu. Para pengejar itu sudah mendapat informasi lengkap. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka mengejarmu. Apa yang perlu dijelaskan? Karena kau bilang musuh sudah mendapat informasi lengkap, izinkan aku bertanya, kenapa? Ketika aku memberitahu bos besar Liu bahwa kita akan pergi ke Santos, para agen asing itu malah mengikuti kita ke sana, tanya Lin Yi dengan sabar. Jika intelijen mereka sebaik itu, apakah mereka akan mendapatkan informasi yang salah dan berakhir di Santos? Ekspresi wajah Cao Jiadu berubah, menyadari betapa gawatnya situasi. Ketika Lin Yi mengatakan dia berada di Santos, kemungkinan itu merupakan umpan untuk menyesatkan pihak lawan. Dengan kata lain, Lin Yi mungkin curiga ada mata-mata di Brigade Garda Pusat sejak saat itu. Itulah sebabnya dia menyebarkan informasi palsu untuk menguji teorinya. Aku tidak tahu soal itu, kata Cao Jiadu sambil menatap Lin Yi. Kenapa kau menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu padaku? Apa kau curiga aku mata-mata? Bukankah begitu? Lelucon apa ini, kata Cao Jiadu dengan penuh semangat. Liu Hong dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun, dan kau salah satu anak buahnya. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Jangan bicara omong kosong di sini. Kalian benar-benar tak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati itu. Kalian tak akan berbalik sampai menabrak dinding selatan. Kalau aku tak punya bukti kuat, kenapa aku harus mencarimu? Dengan itu, Lin Yi melempar ponsel Wang Tingshan. Rekaman teleponmu ada di sana. Selain itu, aku menemukan beberapa informasi lain. Kau akan tahu kalau melihatnya sendiri. Kita semua orang yang bijaksana. Tidak perlu mengatakannya keras-keras. Ini hanya buang-buang waktu saja. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.